Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka mengikuti seminar atau workshop di sore hari ini. Perkenalkan, saya dengan Leni Nurlina dari SMK Al-Hidayah 1 Jakarta. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan tim saya yaitu Ibu Siti Kurniati, beliau dari SMK Muhammadiyah 13 Jakarta, dan Bapak Setiaji Rahmawan, beliau dari SDN 03 Bintaro. Sebelumnya, dalam seminar ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan demi terlaksananya seminar ini, demi berjalannya seminar ini dengan lancar. Saya akan membacakan tata tertib di seminar ini. Yang pertama yaitu hadir minimal 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua yaitu melakukan presensi kehadiran workshop yang di-share oleh host. Yang ketiga mematikan audio demi ketertiban acara. Yang keempat, jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di chat box atau raise hand. Kemudian bisa mengikuti acara workshop ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu peserta dan Ananda semua, saya tidak panjang lebar. Saya sendiri untuk saat ini mewakili dari Pak Setiaji, beliau mungkin sedang ada kendala jaringan, jadi saya langsung sebagai moderator juga di sini. Ya, untuk sore hari ini presenter hebat kita yaitu Ibu Siti Kurniati, beliau dari SMK Muhammadiyah 13 Jakarta. Dalam hal ini beliau akan mempresentasikan tentang bagaimana pentingnya proteksi pendidikan di masa akan datang, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk sebelumnya, sebelum saya memulai acara ini, mari kita buka acara workshop sore hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga workshop ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Siti. Silakan Ibu untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni Nurlina, host dan moderator yang hebat, penuh semangat. Semoga menular pada siswa dan murid-muridnya ya Bu ya. Subhanallah. Ya, dengan keterbatasan waktu yang ada juga mungkin dengan beberapa Zoom yang lain. Di sini saya berusaha untuk melaksanakan tugas sebagai kelompok dan juga sebagai peserta dari link virtual. Untuk mempersingkat Bu Leni siap dengan share screen? Insya Allah di sini Ibu saya bicara siap. tentang pentingnya proteksi pendidikan. Sebentar ya Bu, sebentar Bu, saya buka screen share-nya. Ya, siap. Sudah muncul Ibu? Ya, siap. Sebentar, dari pertama saya ini lebih jelas. Sambil menunggu share screen yang nanti akan ditampilkan oleh Bu Leni. Sudah nampak Ibu? Iya, sebentar. Di saya belum ada nih. Oke, sambil menunggu halo. Iya Ibu. Ya, oke. Bu Leni, makasih banyak sudah tampil share screen-nya. Iya Ibu, sama-sama. Iya. Oke, di sini kenapa saya menampilkan tentang proteksi pendidikan, bukan tentang hal-hal yang lain mengenai aplikasi dalam pembelajaran ataupun hal-hal lain. Oke, kita langsung aja ke share screen yang kedua, slide kedua. Kita bicara tentang biaya pendidikan di Indonesia. Ya baik. Makasih Bu Leni yang biaya pendidikan ya. Oke ya, cukup itu dulu. Yang ini Bu.
Ya, alasan pentingnya pendidikan. Alasan pentingnya pendidikan. Nah, ini. Ya, oke. Kenapa pendidikan itu penting? Karena bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Kemudian yang kedua, untuk karir dan pekerjaan terhadap siswa dan yang lainnya. Yang ketiga, membangun karakter. Dan yang keempat, memberikan pencerahan kepada siswa-siswa kita nanti ke depannya, atau mungkin anak-anak kita. Kemudian yang kelima, membantu kemajuan bangsa. Nah, sebelum slide ini sebenarnya ada screen yang ya ada slide yang kedua, Bu Leni, coba slide yang kedua. Nah, ya, oke, baik, terima kasih. Ini. Ini di sini slide kedua tentang 80% dari orang Indonesia itu kebanyakan ya, oke. Lulusan SMA tidak dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. 80% dari siswa-siswa kita disebabkan karena keterbatasan biaya, kemudian karena hal-hal lain. Nah, hal ini yang cukup miris yang harus kita tetap pikirkan, apalagi di zaman pandemi sekarang. Walaupun pandemi seperti sekarang, biaya pendidikan masih tetap diperlukan dan kemudian siswa-siswa harus tetap belajar. Dan 10% dari biaya pendidikan itu pasti mengalami kenaikan. Ya, apalagi pada saat COVID-19 yang terjadi di seluruh Indonesia, kemudian di seluruh dunia, bahkan pada akhirnya memunculkan satu alasan kenapa perlu adanya proteksi pendidikan untuk kita semua, termasuk anak-anak kita. Dalam hadis Nabi, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa yang anak yang soleh. Nah, yang menjadi landasan utama adalah ilmu yang bermanfaat yang tidak yang harus kita pikirkan, itu menjadi hal yang penting. Jadi bukan menjadi satu landasan bahwa kenapa proteksi itu harus dipikirkan secara mendalam. Oke, baik. Slide selanjutnya. Boleh nih. Ada 2 ya, Ibu? Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Yani. Untuk zaman pandemi seperti sekarang, walaupun menghadapi new normal seperti sekarang ini, maka siswa-siswa tetap melaksanakan studi dari rumahnya. Studi from home, kemudian work from home. Nah, disinilah dibutuhkan revolusi mental dan kebebasan kita pada saat melaksanakan satu program pendidikan seperti kebebasan digital tanpa batas. Di zaman new normal ini, akhirnya kita pun berpikir, mau online atau tidak, biaya pendidikan itu tetap sama. Mau online atau tidak, biaya pendidikan itu tetap sama. Baik itu pendidikan secara tingkat dasar, PAUD, ataupun tingkat menengah sampai dengan jenjang yang tinggi. Karena diperlukan satu pemikiran yang jelas, di mana biaya pendidikan itu meliputi banyak hal, seperti misalnya biaya seragam sekolah, kemudian buku-buku, sepatu, biaya gedung, kemudian biaya-biaya yang lainnya termasuk SPP setiap bulannya. Iya. Oke, silakan Bu Leni dengan screen berikutnya. Screen. Nah, tidak itu untuk kebutuhan sekolah. Keterbatasan hanya pada seragam, sepatu, buku, gedung, kemudian beberapa hal yang lain. Tapi ada kebutuhan hidup kita yang lain yang harus kita pikirkan juga. Misalnya adalah pada saat kita belajar, kita pun membutuhkan wifi atau kuota belajar, kemudian pulsa,
di zaman studi from home ini atau daring atau PJJ, kita butuh hal-hal yang seperti itu. Kemudian laptop, HP yang memadai, kemudian hal-hal yang lain yang harus kita pikirkan. Adapun biaya-biaya yang harus kita pikirkan juga adalah ketika anak kita memasuki biaya yang tinggi. Itu harus kita tetap pikirkan misalkan pada saat 5 tahun atau 10 tahun lagi. Maka ada hal-hal yang harus kita pikirkan tetap mengacu terhadap biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan. Di slide yang saya berikan, situ ada gambaran tentang biaya kuliah yang ditampilkan, dan biaya itu mungkin yang update-nya di tahun 2017. Contoh misalnya di ITB, di BINUS, UI, UNPAD, ITS, dan UGM. Ini adalah gambaran di tahun 2018, 2023 sampai dengan 2028. Kisarannya adalah seperti itu. Maka kita perlu memikirkan biaya pendidikan untuk anak-anak kita sampai jenjang berikutnya. Untuk beberapa hal, biaya-biaya yang biasanya harus kita pikirkan adalah tidak hanya jenjang pendidikan kuliah, bahkan SMK atau biaya yang lain adalah tentang biaya bangunan, SPP, alma mater, kemudian UTS, biaya UAS, biaya wisuda untuk yang sudah kuliah, atau untuk biaya yang lain. Itu beberapa kampus sudah menaikkan 10-15%, walaupun masih di zaman atau di masa pandemi ini. Ada di slide saya yang gambaran tentang beberapa biaya kuliah S1 di swasta, yaitu kisaran-kisaran antara 2 juta untuk biaya bangunan, antara 2 juta sampai dengan 10 juta, dan biaya-biaya selanjutnya. Itu sudah mengalami kenaikan 10-15%. Kemudian kita juga perlu pikirkan tentang hal-hal yang lain, di mana biaya itu mencakup hal-hal yang misalkan anak kita jauh atau tinggal jauh di tempat lain, maka kita harus tetap pikirkan biaya kosnya, kemudian makannya, kemudian biaya transportasinya, biaya bukunya, dan hal-hal yang lain. Nah, solusinya adalah kita harus tetap berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting, ya. Jadi ada satu program proteksi pendidikan yang bisa kita berikan terhadap anak kita, ya, di mana program itu adalah program asuransi atau tabungan yang menyediakan pola penarikan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan terkait biaya pendidikan anak atau penerima hibah, serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap, total selama masa perjanjian. Nah, ini proteksi pendidikan yang ada di Takaful Keluarga untuk program pendidikan Fulnadi. Ada dalam surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maksudnya adalah pada saat ketika kita sudah meninggal ataupun kita sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak kita, maka kita tetap harus memikirkan biaya pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang lemah, baik secara fisik, pemikiran, spiritual, ataupun mentalnya. Karena dengan pendidikan, maka anak-anak kita menjadi kuat. Untuk beberapa
beberapa hal yang harus kita pikirkan selain hanya tentang proteksi pendidikan atau biaya Pulnadinya, ada hal yang kita tetap memikirkan manfaatnya. Kenapa itu penting? Manfaat dari kenapa harus program itu, ya? Karena program dari proteksi pendidikan yang dilaksanakan di Takaful adalah masa bayarnya lebih pendek daripada masa asuransinya. Kemudian dikelola sesuai dengan prinsip syariah sehingga insya Allah menambah berkah. Saya sendiri sebagai personal atau individu sudah merasakan sekali manfaatnya. Ini bukan hanya sekadar sebagai sebuah promo atau iklan atau yang lain, tapi ketika kita sudah melaksanakan proteksi pendidikan untuk anak-anak kita, maka ada satu ketenangan di dalam hati kita bahwa anak kita dalam melaksanakan pendidikan itu sudah tercover sampai dengan masa dia kuliah. Proteksi maksimal itu sudah ditanggung hingga perguruan tinggi, baik dalam keadaan orang tua mendampingi anak ataupun jika orang tua itu sudah tidak mendampingi anak atau terjadi risiko, misalkan meninggal ataupun cacat ataupun kita sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Maka kita tidak perlu khawatir untuk hal-hal yang sifatnya secara materi. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Anissa ayat 9 bahwa kita tidak bisa meninggalkan amanah yang kita sampaikan itu dengan anak-anak yang lemah. Kita harus meninggalkan mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai sedekah kita terhadap anak-anak kita. Kemudian membantu buah hati kita untuk dapat menempuh bangku pendidikan hingga perguruan tinggi dengan memberikan tahapan kepada mereka. Nah, di dalam manfaat pun ada berapa yang bisa kita dapatkan, diantaranya adalah selain tahapan yaitu tentang sejumlah dana yang diberikan untuk anak selama jenjang pendidikan. Adapun pada saat kita mengikuti anak kita dengan proteksi pendidikan semasa dia masih kecil, maka pada saat dia sudah hampir memasuki jenjang pendidikan tinggi, kita tinggal mendapatkan sejumlah uang yang diperoleh penerima hibah pada saat Pulnadi, maka tahun berikutnya atau pada saat peserta meninggal dunia atau si orang Mohon maaf Ibu, waktunya 5 menit lagi ya Ibu. Nanti saya serahkan ke Pak Setiaji aja sebagai moderator untuk melidik ada pertanyaan. Khawatir karena kita sudah mendapat ya. Oh iya baik. Ada dari peserta atau yang lain nanti akan saya lanjutkan dengan materi sesi yang kedua. Silakan Ibu moderator atau Bapak moderator jika ada pertanyaan karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan Pak Aji atau Bu Leni jika ada pertanyaan. Atau Bapak Ibu sekalian yang lain, kalau tidak ada, saya serahkan ke moderator Pak Aji. Halo. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Siti Kurniati yang sangat bagus sekali, yang betul tentang pentingnya proteksi di dunia pendidikan. Semoga dari pemaparan Bu Siti Kurniati tadi dapat membuka wawasan kita, terlebih dalam masa pandemi sekarang ini perlu sekali kita memulai untuk proteksi dalam dunia pendidikan, karena kita tidak tahu untuk dalam masa pandemi sekarang ini kan belum tahu kapan berakhirnya. Maka dari itu kita bisa persiapkan dari sekarang untuk memproteksi diri
mungkin jika kita belum bisa, kita mulai menabung dari yang kecil-kecil dahulu supaya nantinya dapat bermanfaat di masa depan yang akan datang. Baik, akan kita buka sesi pertanyaan. Jika ada saran ataupun mungkin pendapat, silakan disampaikan kepada audiens, kami persilakan. Boleh saya bertanya ya Ibu? Ini Boleh, bagaimana ya silakan, Bu? Bu. Ini kan asuransi syariah ya. Bedanya apa ya Ya. sama asuransi yang pendidikan? Karena saya sendiri saya mengikuti asuransi yang Bumi Putra namun pendidikan karena saya merasa bahwa tidak sesuai gitu. Artinya kok malah jadi rugi gitu. Itu perbedaannya apa dengan Gitu. asuransi yang barusan Ibu sampaikan? Terima kasih. Ya, jelas banyak perbedaan. Saya akan sampaikan mungkin beberapa poin. Secara jelas kalau takaful itu sesuai dengan syariat Islam karena di situ ada model-model tabaru, kemudian tidak mengandung sistem tidak Halo, iya mengandung Ibu. sistem berharap karena itu sesuai dengan cepat ya, misalkan Baik. Jika masih ada pertanyaan ataupun kan pengalami. Ya. Halo. Ya, sudah, silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu. Itu jawaban sangat luar biasa. mungkin Bu Leni. Sudah cukup Ibu. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Waktunya 2 menit lagi nampaknya ini. Ya. Mungkin bisa dicarikan dari pemaparan Bu Kurniati tadi, ataupun mungkin bisa memberikan semacam jargon ataupun slogan yang mana bisa menyampaikan secara mewakili dari materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Silakan, Bu. Halo, ya gimana Pak? Ini terputus. Halo, ya gimana Pak? Ya mungkin bisa disimpulkan istilahnya dari pemaparan Bu Kurniati ya, simpulannya. Baik, mungkin ada terkendala jaringan. Ya, dari Bu Kurniati tadi bahwasanya dalam dunia pendidikan membutuhkan proteksi, sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memproteksi diri dalam menghadapi masa depan. Begitu ya, Bu Kurniati ya. Baik, saya serahkan kepada host mungkin untuk memberikan link presensi ataupun untuk pengaturan penutupan kegiatan pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, atau mungkin Bu Kurniati ingin menyampaikan lagi. Ya, cukup Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk Pak Setiaji sudah meliding acara workshop hari ini, sore hari ini. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Ini ternyata ya kita semua tuh perlu mempersiapkan pendidikan proteksi untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan, apalagi ini syariah. Baik, sehubungan waktu juga ini sudah tepat banget habis.
Terima kasih Bapak Ibu beserta Ananda atas kehadirannya di workshop sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas kita semuanya nanti bisa tuntas semua. Mudah-mudahan juga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup workshop sore hari ini dengan baca hamdalah. Sebelumnya saya juga sebagai host mohon maaf Bapak Ibu barangkali ada ucapan atau kata-kata atau apapun yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.